Selamat datang kembali di channel Mornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari berbagai sektor yang jarang saya analisa. Ada dari energi terbarukan, terus dari pelayaran, dan finance yang jarang saya bahas. Langsung saja ke saham pertama, BNLI, yaitu Bank Permata yang ditutup menguat 1,2% ke harga 2.530. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarnya BNLI akumulasi. Nah, sentimen BNLI ini karena kinerjanya meningkat ya. Bahkan BNLI ini year to date-nya itu terbang hingga 170%, luar biasa ya. Dan juga ada sentimen mau corporate action ya dalam waktu dekat. Kapan kita belum tahu, tapi ada RUPST-nya di tanggal 9 April. Berarti hari Rabu minggu depan itu ada RUPST. Nah, itu yang mungkin di situ akan dimunculin sentimen. Jadi ada peluang bisa tembus 2.600 target selanjutnya. Kalau melihat kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Walaupun memang likuiditasnya tipis. Kalau saya bilang likuiditas tipis, lihat. Transaksi cuma 1,7 miliar. Tapi bisa lah diperhatikan ya. Ada potensi dia akan menembus 2.600 dengan target tren jangka pendek. Kita tarik dari seperti ini aja. Ini ada pola ascending triangle ya, low-nya makin naik dan ya dari support ke resisten bisa seperti ini. Kita pendekin aja. Nah, target 3.000. Berarti ada potensi naik hampir 20% ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kita nggak tahu nih apa sentimen tanggal 9 nanti. Kalau bagi dividen, dia konsisten bagi dividen. Dividennya lumayan ya, 2,5%. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus ya. Ini sideways nih, ya pokoknya 2.400 jangan jebol lagi ya. Kalau jebol gagal. Target tembus 2.600, terdekat 2.800 dan 3.000. Time frame bulanan. Bulanannya udah 3 candle terus naik dan Bapak Ibu perhatikan volume juga lumayan. MACD sudut kemiringan yang 45 derajat. Ada potensi tembus 2.600. April. Target 2.800 minimal. BNLI. Lanjut. SMDR yang ditutup di harga 230 terkoreksi 0,86%. Asing net buy. Kalau di broker resminya SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMDR mantul dari 220 itu harus dijaga di April. Ingat Bapak Ibu, 220 harus dijaga di April, jebol gagal. Jadi tergantung Bapak Ibu target kenaikan. Kalau melihat kondisi seperti ini minimal 250. Ada potensi naik 25 poin, 20 poin. Berarti sekitar 8% lebih ya, hampir 9%. Stop loss lumayan dalam, 6% ya, karena ya harus di bawah 220 cut lossnya. Intinya kalau SMDR minggu depan sampai jebol 220 itu tanda lemah. Harusnya hijau. Kalau enggak doji open market. Kalau seminggu ke depan jebol udah gagal ya. Target 250 terdekat dan next resistance selanjutnya resistance kuat kita pakai 290 aja. Jadi nggak usah nanggung-nanggung, tarik langsung atas nih targetnya. Kalau mau ya, tuh 26%. Pokoknya kalau dia tembus 250, 1-2 minggu ke depan itu bagus. Pokoknya jebol 220, pertimbangkan stop loss. SMDR menarik nggak? Coba lihat time frame weekly-nya. Doji harusnya menarik. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan MACD mulai menyempit. Ya memang belum terkonfirmasi breakout atau kembali golden cross, tapi sudah memberikan sinyal lah. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat, ini udah 5 bulan ya, 6 bulan terus turun dan volume makin menurun. Dan 3 candle terakhir itu seperti tree black crow. Mestinya ada candle hijau. Minimal candle hijau menyentuh 250. SMDR. Lanjut. Temas yang ditutup di harga 127 terkoreksi 3,05%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya, Temas di distribusi. Temas lagi sideways. Kondisi sekarang Bapak Ibu bisa pakai tetap supportnya. Kita pakai support kuat aja, jangan support nanggung. Support nanggung ada 125, tapi pakai support kuat 120. Jebol buang 115, 118. Target kalau jalan nih, kalau pertimbangan saya sih ada potensi coba rebound ya. MACD-nya golden cross arah atas, walaupun landainya belum kuat, sudut kemiringannya belum sampai 30 derajat, bahkan di bawah 20 derajat. Neckline resisten EMA 200-nya 140. Itu arah kalau jalan di April. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya terus turun. Ya, mudah-mudahan lah bangkit ya. Potensi bangkit. April bangkit, mudah-mudahan ya.
Tapi yang perlu diperhatikan, kita awal market open nih perlu waspada dulu 1-2 hari 3 hari ya. Kenapa? Karena juga sentimen hari ini tadi malam itu Trump menaikkan tarif perang dagang. Indonesia itu kena 32% untuk ekspor ke Amerika. Tapi kalau beberapa analis bilang ya nggak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kita nggak ada yang terlalu besar untuk barang yang diekspor. Cuman kita itu berkorelasi dengan China ya. Nah, China juga kena ya. Nah, itu yang jadi sentimen juga. Ya, ada potensi kemungkinan besar market bisa merah ya. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu berpengaruh. Pokoknya ya open market lebih baik wait and see dulu. Kita lihat respon market ya. Jangan takut ketinggalan. Wait and see dulu pokoknya. Tapi Temas harusnya menarik kalau bisa tutup minimal di ya breakout 140. Temas support 120 harus dijaga. Itu. Lanjut MPXL yang ditutup di harga 94 menguat 1,07%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya MPXL akumulasi. MPXL mudah-mudahan bangkit. Pokoknya MPXL ini support kuatnya dilihat kan terjaga 90 sama jangan nggak usah pakai 86. Pokoknya ekor di 10 Juni 2024 nggak usah dipakai. Intinya kalau dia jebol 90 87 exit ya harus bangkit. Ini kalau melihat time frame weekly. Coba kita lihat time frame bulanan. Nah, time frame bulanan juga koreksi pola biasa doji. Bangkit harusnya ya. Di April nih saham-saham bangkit. Tapi ya tadi kita lihat respon market dulu. Kalau respon marketnya aman-aman aja malah rebound 1-2 hari di open market minggu depan ya ada potensi ISG rebound semi bullish di April ya. Itu. Time frame daily terlihat sideways ya. Sempat naik nih dia. Dari 93 naik ke 102. Lumayan ya. Dikasih 5% sehari. Ya ditektokin aja lah. Pokoknya tutup di bawah 90, 88 buang atau 87 lah toleransinya. Di tektokin biasa jangan beli pas hijau. Saat ini kalau Bapak Ibu cuma lihat chart, nggak bisa lihat bid offer. Kalau mau belajar bid offer bisa di Board Trader, link 3 di deskripsi di kelas scalping. Itu bisa dipakai untuk swing trader, bisa dipakai untuk entry saham swing ataupun scalping. Tapi kalau Bapak Ibu cuma lihat chart seperti ini, beli di support, naik jual. Pokoknya jangan beli saat hijau. Kalau melihat kondisi sekarang MPXL jangan beli saat hijau. Tapi kan pernah tuh arah. Tapi Bapak Ibu lihat 4 minggu ke belakang dia selalu membentuk ekor. Hati-hatilah. Pokoknya hati-hati aja Bapak Ibu pasang trend stop kalau misalnya pengen profit lebih besar. Itu aja dulu untuk MPXL, potensi tetap ya rebound. Lanjut Kijen yang ditutup di harga 97 menguat 3,19%. Asing net sell. Kalau broker resminya Kijen akumulasi. Kijen, wah ini sih bagus. 91 buang 5% cut loss-nya. Udahlah. Ini pas di EMA 200-nya Bapak Ibu tarik lagi. Nah, lebih panjang. Lihat Bapak Ibu ketemu resisten kuat di September 2004. Kalau ditarik lagi lebih panjang ketemu resisten di Januari 2024. Ini potensi swing low. Pokoknya Bapak Ibu pakai ya jebol 90 lah. Nggak usah, janganlah toleransi 90 lah, 89 buang. Potensi rebound nggak Kijen? Coba lihat benda detektor tadi. Ada big akumulasi, ada potensi rebound ya. Apalagi MACD sudah mulai menyempit, merapat dan akan golden cross. Volume memang belum mendukung, tapi oke nih, potensi tetap rebound. Target reboundnya minimal 105-108. Ada potensi naik Kijen ya, menarik. Lanjut KIN, ini saham EBT yang ditutup menguat 12,09% ke harga 695. Asing net sell. Kalau di broker resminya KIN akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. KIN breakout dengan volume, banda detektor ada akumulasi. Yang penting kalau tren jangka pendeknya jangan jebol 650. Dan kebetulan di situ ada indikator yang mendukung EMA 200-nya. 650 jebol gagal, false breakdown. Tapi lebih cenderung apa nih untuk KIN? Kalau menurut saya potensi lebih cenderung konfirmasi. Ini ada pola yang vertical shoulder atau bisa juga ya tergantung Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang cup and handle, pokoknya koreksi dikit. 650 harus dijaga. Target kenaikan kalau melihat historinya, ini saya hapus dulu ya. Target selanjutnya kalau melihat historinya itu ada bisa
ke 725 resisten terdekat ya, karena Bapak Ibu belinya harga tinggi, wajar. Kalau kita kejar sampai 800 ya bisa resisten kuat, tapi ada resisten minor yang susah dia tembus semenjak Juli 2024 itu di 720 725. Ya wajar Bapak Ibu kalau beli buy on breakout, lebar cuannya 6% kan. Ya kita lihat, pokoknya Senin tuh mudah-mudahan ada koreksi dulu. Siapa tahu ada panic selling tapi habis itu kemudian di cover. Ya menarik. Ya pokoknya Kin bisa diperhatikan. Itu aja untuk Kin. Lanjut Arko yang ditutup dengan 870 terkoreksi 0,57%. Asing net sell. Kalau bukan Arko didistribusi. Kalau energi terbarukan nih banyak brand juga energi terbarukan. Terus Adro itu kalau nggak salah mau energi terbarukan juga. Indi ada juga tuh energi terbarukan. Ya ada salah satu anak usahanya apa yang terbarukan. Jadi saat ini ya ada sentimen memang energi terbarukan akan digadang-gadangkan bisa menjadi primadona. Tapi ya menurut saya sih kayaknya berat ya. Ada yang bilang batubara saatnya turun dulu. Kalau menurut saya sih masih oke untuk batubara. Agak susah juga untuk ngalahin batubara ya. Untuk menjadi utamanya ya, apalagi pabrik-pabrik kan masih pakai batubara. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana respon market. Memang serius nggak nih untuk saham-saham energi terbarukan dijalanin. Saat ini dia disupport. Supportnya 800 cukup dalam memang. Ya kenapa nih dia hitung. Nah tuh supportnya. Jebol itu gagal. Harga sekarang lebih wait and see. Siapa tahu dikasih koreksi dulu. Deket-deket 820, 800 tuh beli. Ya, nih kemungkinan sideways dulu. Range sideways-nya 800 sampai 880. Ya, kita lihatlah. Kalau melihat teknikal kemarin dia mencoba tembus 900 gagal, ada peluang turun koreksi dulu. Jadi ada potensi menarik. Kalau menurut saya di 800-820 untuk entry, buy on weakness, buy on support. Disclaimer, Arko. Pokoknya kalau April lagi nanti dia tembus 880-900, udah siap bangkit. Ya, untuk akan uptrend. Target uptrend minimal 1100. Nih, target uptrendnya. Yang penting 1-2 minggu ke depan harusnya di atas 900 sudah bergerak. Arko. Kita lihat. Lanjut Yupi. Lanjut Wine yang ditutup di harga 236 menguat 12,38%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Wine akumulasi lumayan bagus nih. Sepertinya ada sentimen. Langsung saja katanya volume Wine ini bagus. Dan Bapak Ibu perhatikan yang beli Wine tuh BB, AJT, SBK. Itu sepertinya sih broker-broker yang bisa dipercaya untuk ngerek naik. Volume juga meningkat nih. Cuman nggak tahu nih ada sentimen apa untuk Wine. Kalau Bapak Ibu tahu, bisa tulis di kolom komentar. Menarik. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai. Kalau saya sih tetap pakai 200. Jangan pakai 150, pakai 200 saja. Resistennya pakai 2260. Nah, kita lihat ya perkembangannya. Kalau dia memang menarik, saya mungkin entry di harga tengah. Karena ada potensi nih. Kalau menurut saya, time frame weekly-nya Bapak Ibu lihat nih. Doji volume besar. Monthly-nya ada perlawanan, volume juga meningkat signifikan, harusnya bangkit, Wine bangkit ya. Target Wine 260 untuk minggu depan. Wine disclaimer. Lanjut ada Karya yang ditutup dengan 59 menguat 11,32%. Asing gak ada jual beli. Kalau bukan semuanya Karya akumulasi. Seperti ini nih sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa langsung beli kalau minat ya, kalau ada koreksi. Tapi disclaimer ya, ini pertimbangannya nih nggak usah pakai bawah. Pokoknya jebol 54 buang, 53 udah sentuh buang. Kalau bisa ada koreksi dulu itu menarik. Pokoknya kalau kondisi seperti ini ya nggak boleh false breakout. Berarti nggak, harusnya dia nggak jebol. Nggak jebol lagi 54. Jebol 54 apalagi ke 53 gagal. Potensi cenderung 70-80% gagal naik. Harusnya koreksinya tuh nggak lebih dari 55. Ya kondisi sekarang loh. Target kenaikannya masih sama 6688. Ada peluang nggak? Ada peluang kalau melihat akumulasi. Cuma Bapak Ibu lihat MG yang akum ya. Ya kita lihat lah kalau ada koreksi nggak terlalu dalam tuh bisa. Kalau Bapak Ibu nekat ya. Tapi disclaimer ini sama high risk. Apalagi dekat dengan 50. Intinya Karya kalau memang mau naik ditarik oleh bandarnya, dia nggak akan menjebolin 5. Itu menurut pandangan saya. Disclaimer bisa aja salah. Kembali ke masing-masing. Target kenaikan minimal 68. Minimal 68. Saham terakhir lead
yang ditutup di harga 77 menguat 10%. Asing net buy. Kalau brokers punya lead akumulasi. Lead bangkit bagus. Langsung saja ke teknikalnya, lead bagus. MACD-nya golden cross arah atas dan dia berhasil menembus 75 sampai berapa nih? 72. Nah, ini resisten, supportnya waduh jauh ya, support kuatnya itu ada di 60. Ini kalau pandangan saya sih baru breakout. Ya, baru breakout 72. Pokoknya kondisi seperti ini ya. Cuman ini kan ada candle 3 watt soldier. Harusnya sih nggak jebol lagi 73. Harusnya nggak jebol lagi. Ya, target kemana? Target kalau tembus 80. Ini level psikologis. Kalau tembus 80, ada potensi upside naik itu minimal 9700. Itu, ingat itu. Ya, lead. Pokoknya kalau minggu depan, Jumat maksimal Jumat ya. Berarti tutupan minggu depan, 4 hari perdagangan, tutup di atas 80. April lead 100 arah. Ya, disclaimer analisa kembali. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet ada yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.